Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini diawali dengan kata tetapi. Kata tetapi itu adalah sebuah kata yang mau menunjukkan kebalikannya daripada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu adalah di ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu ayat 33, tetapi. Artinya, kalau bangsa-bangsa mencari sesuatu, karena dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, semua itu apa? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, semuanya itu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan semua itu. Nah, semua itu ternyata dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan saya rasa semua orang Kristen juga mencari itu. Karena itu memang yang dicari semua orang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya tidak mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang akhirnya dia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita imani sampai hari ini. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu, apa yang harus kita cari? Kalau semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, jadi pemenuhan kebutuhan jasmani itu menjadi hal yang utama yang dicari oleh semua orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu sebetulnya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu, karena kamu punya Bapa yang di surga, itu adalah Allah yang benar. Seharusnya kamu tidak mencari itu sebagai hal yang utama. Karena itu dikatakan di ayat 33, tetapi yang harus kamu cari adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani, akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengenalkan sebuah kebutuhan utama yang lebih mendesak dibandingkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Apa itu? Sudah masukkah kita ke dalam kerajaannya? Sudahkah kita hidup dalam kebenaran-kebenaran kerajaan Allah? Jadi kebutuhan yang paling mendesak adalah, yang lebih mendesak daripada pemenuhan kebutuhan jasmani adalah, apakah kita sudah masuk dalam kerajaannya? Dan apakah kita sudah hidup dalam kebenaran-kebenaran kerajaan Allah? Itu jauh lebih utama. Nah, ternyata kalau kita sudah mencari itu, kita mengusahakan untuk mencari itu, maka semuanya itu, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani, akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan firman yang ringan untuk dimengerti atau mudah untuk dimengerti. Tetapi kalau kita mengerti kekekalan, kita akan mengerti hal ini. Kalau kita mulai merenungkan tentang kekekalan di balik kematian, kita akan mengerti ini. Betapa urgennya kita harus masuk dalam kerajaannya. Kalau hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, harta dunia ini, semua akan kita tinggalkan di balik kematian. Tetapi kehidupan kita yang jauh lebih panjang, yaitu selama-lamanya, kekal selama-lamanya, itu adalah di balik kematian. Dan kalau kita sudah menemukan, sudah mendapat kepastian bahwa kita bisa masuk dalam kerajaannya, karena kita hidup dalam kebenaran-kebenarannya, itu jauh lebih penting. Karena itu untuk kehidupan selama-lamanya. Nah, bagaimana cara kita hidup kita di bumi? Kita kan belum masuk dalam kerajaannya yang kekal itu. Karena itu Tuhan Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita, untuk kita berdoa. Kita di dunia melakukan semua hal, pekerjaan, sekolah, membina keluarga, maka kerjakanlah itu dengan alasan, dengan tujuan. Karena kita mau memuliakan Dia, maka kerjakan semuanya itu, baik itu kita belajar, sekolah, bekerja, atau membina keluarga, atau kita hidup di dalam keluarga. Bagaimana cara kita hidup? Hiduplah dalam kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Dan tujuan kita berbeda dengan orang dunia. Kita hidup untuk Allah dan kerajaannya. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah yang utama. Renungkan dan temukan itu dalam hidup kita. Carilah dulu
kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang di surga, ajar kami hidup menemukan kerajaan-Mu di bumi ini, masuk di dalamnya, dan hidup dalam kebenaran-kebenaran kerajaan-Mu, hidup dalam hukum-hukum kerajaan-Mu. Mulai dari sekarang, kami mempelajari firman-Mu. Bimbing kami sehingga kami bisa mengerti bagaimana caranya hidup dalam hukum-hukum kerajaan-Mu di bumi ini. Sehingga kami sudah masuk dalam kerajaan-Mu sejak dari kami di bumi. Kami sudah menjadi warga dari kerajaan-Mu sejak kami di bumi. Sehingga ya Bapa, di balik kematian, pasti kami juga tetap ada di dalam kerajaan-Mu. Bimbing kami, ajar kami mengerti dan mengalami kebenaran sejati ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan program ini. Biarlah mereka juga dipenuhi dengan damai sejahtera kerajaan Allah. Mereka juga menemukan kerajaan Allah. Sehingga kami bisa bersama-sama hidup dalam kerajaan-Mu. Bahkan menjadi keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.